Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilaudin Zafran dengan NIM 48170700982 dari kelas TI 7B Jatiwaringin. Kita bisa lihat bersama-sama, di sini saya membawakan judul laporan yaitu pembuatan front-end website pendataan peserta magang di Diskominfo Kabupaten Bogor menggunakan framework Laravel. Pada semester 7 ini, saya melaksanakan praktik kerja lapangan yang dimana merupakan kurikulum yang wajib dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana terapan di Politeknik Negeri Jakarta. Pada pelaksanaan praktik kerja lapangan, saya melaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman nomor 1, Pekansari, Cibinong, Bogor. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor merupakan salah satu unsur pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian, serta tugas pembantu. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor mempunyai 5 fungsi, yang diantaranya yang pertama yaitu rumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dalam bidang persandian. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian. Ketiga, pelaksanaan mentoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika dalam bidang persandian. Keempat, pelaksanaan administrasi dinas. Dan yang kelima, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Pada pelaksanaan di Diskominfo Kabupaten Bogor, saya ditempatkan di bagian bidang layanan komunikasi dan informatika sebagai web developer. Saya juga melaksanakan praktek kerja lapangan mulai dari tanggal 10 Agustus dan berakhir pada tanggal 4 Desember. Selama kurang lebih 4 bulan, saya melaksanakan praktik kerja lapangan. Saya ditugaskan untuk membuat sebuah website, yaitu pendataan peserta magang. Dan di sini kita bisa lihat hasil dari pengerjaan saya dan juga rekan saya dalam pembuatan website pendataan peserta magang. Di sini kita bisa lihat bersama-sama, di sini ada tampilan dari loginnya yang telah saya rancang dan rekan saya. Di sini ada tampilan halaman utama dari adminnya, yaitu halaman dashboard. Dan di sini ada halaman data magang. Ini ada halaman profil dari data peserta magang. Ya. Baik, di sini saya akan mendemokan dari hasil yang setelah saya buat selama praktik kerja lapangan di Diskominfo Kabupaten Bogor. Ya, di sini adalah tampilan dari login admin pendataan peserta magang web Kabupaten Bogor. Di sini kita bisa masukkan email beserta password. Setelah masuk dari pengkodean email dan juga password, di sini kita bisa lihat ada halaman dashboard, yang dimana di sini terdapat data dari peserta magang yang ada di tempat tersebut. Nah, di sini ada data yaitu 2 peserta magang. Bisa kita lihat dari skripnya. Nah, di sini skrip untuk tampilan dashboard seperti ini. Ya, kita lanjut di bagian data magang. Nah, di sini ada tampilan data magang, yang dimana ada 2 data yang telah diinput. Baik, untuk
pengoperasiannya, di sini kita tambah data. Nah, di sini ada tampilan data seperti ini. Dan untuk tampilan tambah data, kita bisa lihat di sini. Ini adalah script dari tampilan data magang. Dia menampilkan sebuah model konten yang dimana ada NIM atau NISN, nama, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon, asal sekolah atau perguruan tinggi, divisi yang telah dia tempati, dan juga ada tombol close atau submit. Kita coba masukkan data peserta magang tersebut. Ya, di sini kita bisa lihat tampilan dari data yang sudah masuk, yang dimana data tersebut tampil NISN atau NIM, nama, jenis kelamin, agama, dan juga alamat. Dan di sini juga kita bisa menambahkan fitur edit. Nah, di sini bisa kita lihat halaman edit seperti ini. Skripnya bisa kita lihat untuk halaman edit. Nah, di sini saya menambahkan tampilan baru, yaitu untuk input foto diri. Nah, setelah kita ingin mengedit dari data tersebut, misal kita ingin memasukkan foto, di sini kita bisa masukkan fotonya. Setelah itu, setelah kita masukkan foto, kita update. Nah, foto itu akan tampil di halaman profil, yang di mana halaman profil itu kita bisa mengklik nama atau NISN atau NIM. Kita klik di nama. Nah, ini profilnya. Dan halaman profil bisa kita lihat datanya lebih lengkap, yang di mana di sini ada tampilan asal sekolah atau perguruan tinggi, dijelaskan yaitu di Politeknik Negeri Jakarta. Dan di sini ada nomor telepon dan juga divisi yang dia tempati. Nah, di sini juga ada fitur edit profil. Sama dengan tadi edit data. Oke, kita lanjut ke halaman data magang. Nah, di halaman data magang ini juga kita bisa mencari orang yang ingin kita cari. Misalkan datanya itu banyak, kita misalkan ingin mencari salah satu peserta magang yang bernama Zafran. Kita cari. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya. Kita bisa dapat data yang telah kita masukkan, yaitu dengan nama Zafran. Selanjutnya, kita bisa menghapus data dengan fitur delete. Kita lihat. Nah, di sini setelah kita pencet fitur delete, akan muncul pop-up yang dimana kita dipastikan untuk apakah kita akan menghapus data tersebut atau tidak. Jika ya,
kita pencet OK, jika tidak kita pencet cancel. Kita pencet OK untuk menghapus. Dan di sini kita lihat tampilan untuk data tersebut sudah terhapus. Baik, kita lanjut ke halaman data pembimbing. Dapat kita lihat di sini ada data yaitu satu dengan nama Ilham Maulana dari bidang layanan komunikasi dan informatika, jabatan Kasih, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Cibinong. Dan di sini kita juga mempunyai fitur yaitu tambah data pembimbing pastinya. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan nama, bidang, jabatan, jenis kelamin, agama, alamat, dan juga di sini kita menambahkan fitur yaitu foto diri. Bisa kita tambahkan. Kita submit. Nah, di sini sudah muncul data baru yaitu bernama Muhammad Imam Faroki. Nah, di sini sama seperti data magang, kita bisa mengedit, mendelete data tersebut. Tampilannya seperti ini, halaman edit dari data pembimbing. Ada 7 kolom. Dan di sini juga kita bisa melihat dari profil pembimbing magang di sana. Nah, di sini kita bisa lihat ada nama, bidang, jabatan, jenis kelamin, agama, dan alamat. Dan di sini bidangnya sudah ditampilkan yaitu layanan komunikasi dan informatika. Di sini ada juga fitur edit. Kita bisa coba hapus data pembimbing yang ada. Nah, di sini kembali muncul pop-up yaitu untuk memastikan kita apakah data akan dihapus atau tidak. Kita hapus. Ya, sudah berhasil terhapus. Baik, di sini akan kita coba untuk logout. Ya, untuk logout akan kembali ke halaman login yang ada. Baik, untuk kendala yang dihadapi pada saat praktik kerja lapangan di Diskominfo Kabupaten Bogor, yang pertama, karena penulis sempat menjalani isolasi mandiri dan beristirahat selama 2 minggu. Saya menjadi sulit untuk bimbingan dengan pembimbing industri, yang dimana bimbingan tersebut bisa saya lakukan pada saat kerja di kantor, karena saya isolasi diri jadi sedikit terhambat. Yang kedua, kurang koordinasi dengan peserta magang yang lain, yang menyebabkan pengerjaan website menjadi kurang maksimal. Yang terakhir, solusi dari permasalahan yang ada, yang pertama, penulis mencari jurnal dan GitHub yang berkaitan dengan penugasan yang diberikan. Yang kedua, membuat batasan-batasan pengerjaan proyek yang diberikan dengan peserta magang yang lain. Dengan batasan-batasan ini, kita bisa terarah dalam melaksanakan dan menjalankan proyek-proyek yang ada. Ya, itu saja dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.